Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya bawa kawan saya, teman-teman ya. Namanya itu Sahroni. Nama berarti? Ayi Sahroni. Dia itu sebetulnya teman saya waktu sekolah, kita sempat satu kelas ya. Sempat satu kelas, dan kenapa di season kali ini saya hadirkan beliau teman-teman yang pertama karena memang dia tetangga saya juga gitu teman-teman ya. Kemudian yang keduanya dia juga sempat terkena sakit dan bareng-bareng terkenanya. Saya 2019, dia juga 2019 ya. 2019 cuman lebih duluan dia. Kalau saya itu sekitar di bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober Agustus saya lupa lagi lah. Tetapi kalau dia itu sebelum saya gitu teman-teman, jadi dia lebih terkena duluan dan sakitnya itu bukan gangguan asam lambung dan psikosomatis, bukan teman-teman ya. Jadi sakitnya itu yang lebih parah daripada asam lambung dan psikosomatis. Sakitnya itu namanya meningitis. Nah, sakitnya itu adalah meningitis. Nah, itu teman-teman, jadi sakit itu berat dan sampai sekarang juga Ayi ini belum sembuh total teman-teman. Tetapi kenapa sekarang masih bisa berkunjung ke rumah saya ya, nanti kita bahas. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya bahas teman-teman ya, seperti biasa bagi teman-teman yang sekarang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke obrolan teman-teman ya, kita bahas dulu masalah Kang Ayi nih. Kang Ayi itu kenal sama saya itu dari dulu, semenjak apa ya, dari kecil lah, karena dia itu kawan saya ketika sekolah di SMP-nya. Nah, ketika sekolah di SMP, dan kemudian saya berkawan dia itu sangat lama, apalagi dia itu sekarang rumahnya itu mendekati rumah saya teman-teman, karena dia nikah sama orang sini gitu teman-teman ya. Nah kenapa Kang Ayi itu sekarang saya bawa ke sini teman-teman ya. Nah ini untuk menunjukkan kepada kalian bahwa rasa semangat itu bisa menangani segalanya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sakit apapun, kalau seandainya kalian penuh semangat, itu bisa membantu proses pemulihan teman-teman ya. Kayak macam ini Kang Ayi teman-teman ya. Jadi Kang Ayi itu dulu saat 2019 itu terkena penyakit meningitis ya. Nah meningitis, jadi meningitis itu gangguan apa Kang? Gangguan saraf ya, gangguan saraf tersumbat. Kalau di artis mah juga si artis Olga. Ah kayak macam kalau di artis itu ada kan Olga, terus apalagi ya, banyak lah gitu teman-teman ya. Dan dari 2019 sampai sekarang itu belum membaik 100%.
Kalau untuk yang lain-lain sudah tinggal di jalan sekarang ya. Di jalan, kemudian tangan yang kakunya belum beres. Tetapi untuk Kang Ayi ini saya salut sekali itu ya karena semangatnya sangat tinggi teman-teman ya. Jadi setiap hari olahraga di sini nih bareng sama saya gitu teman-teman. Kalau seandainya saya bikin video dia olahraga di keliling-keliling lapangan di sini teman-teman ya. Nah makanya saya punya pemikiran kalau seandainya ajak di main video gitu teman-teman ya, semoga saja nanti kalian itu menjadi patokan lah buat kalian teman-teman ya. Kang Ayi saja yang terkena gangguan meningitis itu punya semangatnya gede teman-teman ya, apalagi kalian yang cuman terkena gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis. Kadang kalian itu suka apa ya, suka heboh gitu teman-teman ya, Pak kenapa nih begini nih rasanya seperti mau mati, padahal gangguan asam lambung itu gangguan biasa teman-teman ya. Yang membuat gangguan ini menjadi luar biasa karena ada mental yang terganggu di situ. Semuanya menjadi serba sensitif. Kalau seandainya semuanya serba sensitif, gangguan kecil pun terasa besar teman-teman ya. Nah itu makanya kalian itu harus bisa memahami bahwa gangguan asam lambung itu sebetulnya gangguan rumahan. Yang membuat besar itu karena mental kalian sekarang sedang terganggu. Kenapa mental kalian sedang terganggu? Ya karena ada trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis rasanya seperti mau mati. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan ketika kalian sudah memahami ke sana, sudah mengetahui ke sana, ternyata gangguan asam itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Kalian itu harus bisa menumbuhkan rasa semangat teman-teman, karena jujur ya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis semangat itu nggak ada, padahal rasa semangat itu bisa menumbuhkan atau bisa mempercepat proses pemulihan. Nah itu teman-teman, jangankan gangguan asam lambung yang biasa gitu teman-teman ya, gangguan meningitis saja yang super besar gitu teman-teman ya, dia masih hidup. Nah itu teman-teman ya, sekarang juga masih bisa jalan-jalan, masih bisa olahraga teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian patokan nih buat kalian yang orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sekarang masih ketakutan juga, jangan-jangan ya asam lambung menyebabkan kematian. Tidak teman-teman, yang membedakan kalian banyak ketakutan itu karena kalian itu ada mental yang terganggu. Sehingga ya ketika ada gangguan asam lambung yang super biasa itu kalian menjadi banyak ketakutan. Tetapi patokan nih buat kalian juga nih Kang Ayi yang sekarang punya gangguan meningitis itu yang sangat besar, gangguan sangat besar teman-teman ya. Tetapi dia tidak mempunyai rasa cemas. Nah itu perbedaan buat kalian yang kebingungan, Pak apakah benar nih saya itu sekarang terkena mental. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian banyak ketakutan, kalian banyak was-was, sadari saja, pahami saja, terima saja bahwa kalian itu ada gangguan mental. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika ada gangguan mental, mental kita itu ngedrop menjadi mental tempe teman-teman ya. Jadi gangguan apapun, sensasi sedikit pun itu kita takutkan. Berbeda dengan Kang Ayi yang sekarang mempunyai gangguan yang sangat besar, tetapi karena mentalnya tidak terganggu teman-teman ya, dia tidak mengalami kecemasan teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian. Nah Kang Ayi untuk olahraga nih sehari-hari olahraga naon wae sih? Jalan-jalan terus push up. Bisa push up kan anu sabola teh bisa ya. Bisa push up. Bisa. Beneran. Bisa. Beneran. Terus naon deui? Lari bisa? Henteu. Lari enggak. Jadi untuk Kang Ayi itu sekarang itu dia ngomongnya masih agak kaku teman-teman ya. Kemudian tangannya juga yang sebelah nggak gerak ya. Jadi belum bisa gerak teman-teman ya. Kaki yang sebelah sini sudah masih bisa sekarang. Ya walaupun terbatas gitu teman-teman. Tetapi yang saya salutkan itu semangatnya sangat gede sekali teman-teman ya. Sejawat seangkatannya Kang Ayi dulu yang waktu di rumah sakit, sekarang gimana perkembangannya? Udah nggak ada? Udah nggak ada semua teman-teman ya, karena ya ini gangguan yang berbahaya teman-teman. Cuman Kang Ayi itu semangatnya gede gitu teman-teman ya. Jadi untuk proses pemulihannya itu ya bisa lebih cepat teman-teman ya. Berbeda dengan orang lain yang mempunyai gangguan meningitis itu yang tidak mempunyai semangat tinggi, ya pasti perkembangannya itu sangat sulit sekali teman-teman ya. Nah Kang Ayi ini sekarang juga nggak ke dokter ya? Nggak ke dokter. Jadi terakhir ke dokter kapan tuh? 2022 terakhir ke dokter. Nah terakhir ke dokter berarti sekarang 2025, berarti udah 3 tahun nggak ke dokter ya. Jadi cuman melakukan olahraga saja, kemudian pola hidup yang sehat, itu aja yang dilakukan. Nah untuk makan Kang Ayi ada batasannya nggak?
nggak ada tuh karena beda ya. Jadi kalau meningitis itu untuk Kang Ai sendiri makannya itu serba dihajar ya. Iya. Sendal jepit juga dimakan. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk meningitis itu untuk Kang Ai sendiri, cuma saya nggak tahu ya kalau untuk meningitis itu karena memang saya tidak memahami teman-teman ya. Jadi tidak tahu juga buat orang lain yang terkena gangguan meningitis itu makannya kayak gimana. Tetapi untuk Kang Ai sendiri itu makan nggak dibatas teman-teman ya. Berbeda dengan gangguan asam lambung lah. Kalau asam lambung itu makanan terbatas teman-teman, kita makan pedas sensasi hadir gitu kan ya. Kemudian kita makan yang asam-asam sensasi hadir. Untuk asam itu nggak ada pilihan teman-teman ya, kita makan yang aman itu tetap sensasi hadir. Tetapi kalau misalnya kita makan yang tidak aman lebih hadir lagi. Tetapi menurut saya pribadi kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang aman kemudian sensasi hadir ya itu cuma bentuk pembiasaan saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengkonsumsi apapun sensasi hadir, kalian jangan pernah berpikir wah itu nggak cocok tuh. Jangan seperti itu teman-teman ya, pahami saja karena mungkin pencernaan kalian belum terbiasa. Yang harus kalian hindari itu makanan-makanan yang sudah dianjurkan dari dokter teman-teman. Kalau seandainya dokter bilang hindari pedas ya hindari teman-teman ya. Kemudian hindari juga makanan yang berasam, hindari teman-teman. Jadi untuk makan makanan pantangan itu usahakan apa yang dokter bilang ya sebaiknya kalian hindari. Tetapi kalau misalnya selebihnya kalian mengkonsumsi makanan walaupun cuma sedikit kemudian sensasi hadir, ya itu mungkin belum terbiasa saja gitu teman-teman. Karena jujur asam lambung dan psikosomatis itu butuh pelatihan, butuh pembiasaan teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Kang ayo mancing masih kena resep. Nah kalau seandainya dia masih senang bisa gitu mancing pakai umpan, kan di tangannya mati sebelah. Bisa dijepit. Oh bisa dijepit. Bisa dijepit. Nah kalau seandainya dia masih bisa pasang umpan, kali-kali nanti saya ajak teman-teman ya mancing teman-teman ya sambil olahraga juga gitu teman-teman ya. Karena dari semenjak dia terkena meningitis itu dia nggak kerja teman-teman ya, paling di rumah bantu-bantu istri teman-teman. Tapi kalau misalnya ada kerjaan yang sedikit-sedikit bisa Kang Ayi ya. Nah itu, tetapi kalau untuk kerjaan berat sudah pasti Kang Ayi itu sekarang itu ya nggak bisa teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa lah, semuanya ada hikmahnya Kang Ayi ya. Dan Kang Ayi juga harus percaya kan nanti juga pasti bakal normal lagi ya. Rindu dengan keadaan yang dulu ya. Iya, Nah gitu teman-teman ya. Jadi setiap orang yang sakit itu pasti selalu mengalami rindu dengan keadaan yang dulu sebelum kita terkena gangguan apapun. Kita dulu itu ya hebat gitu kan, bisa jalan-jalan, bisa aktivitasnya itu pula. Tetapi sekarang saat terkena gangguan gitu teman-teman, kita terkena sakit, ya kita tidak bisa apa-apa. Dan itu wajar kalau seandainya kita rindu dengan keadaan yang dulu. Nah ketika kita rindu dengan keadaan yang dulu, nah makanya di situ kita itu harus timbul rasa semangat teman-teman ya. Karena dengan semangat itu bisa membantu proses pemulihan gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kita tidak mempunyai rasa semangat, itu proses pemulihan itu tidak ada teman-teman. Jangankan kita mendapatkan gangguan-gangguan besar teman-teman ya, gangguan kecil saja. Kalau misalkan kita sakit-sakit biasa, sakit-sakit demam, kalau seandainya kita tidak ada semangat, itu proses pemulihannya pasti terasa lambat. Nah itu teman-teman, makanya itu patokan buat kalian bahwa ketika sakit apapun, hal yang paling besar itu rasa semangat gitu teman-teman. Makanya kalau seandainya kalian tengok video-video saya yang terdahulu sampai sekarang itu, saya selalu mengatakan sama teman-teman itu kalian itu harus semangat teman-teman. Karena rasa semangat itu salah satu penopang kesembuhan kita teman-teman ya. Berbeda orang yang yang malasnya itu besar gitu teman-teman, jadi terlalu merasa-rasa, ya pasti proses pemulihannya juga akan terasa lambat. Nah makanya kembali lagi sama Anda sendiri, kalau seandainya kalian pengen cepat-cepat normal, usahakan kalian semangatnya itu jangan hilang teman-teman ya. Jadi semangatnya itu harus punya semangat yang besar, tekad untuk sembuhnya itu harus kuat gitu teman-teman. Jadi ketika semangat ada, tekadnya kuat, hal apapun tentang proses pemulihan pasti suka dijalankan dengan konsisten teman-teman. Kayak macam Kang Ayi ini semenjak dia terkena gangguan meningitis, olahraganya nggak pernah berhenti Kang Ayi ya. Itu jalan-jalan nggak pernah berhenti, kemudian hiburan juga nggak pernah berhenti, walaupun ya terbatas gitu teman-teman ya, olahraganya terbatas kayak macam loncat-loncat nggak bisa kan ya. Nggak bisa. Tadinya padahal mau saya ajak loncat tinggi gitu teman-teman ya, cuman ya belum bisa lah gitu teman-teman. Kita saling doakan saja bagi orang-orang yang sedang sakit apapun, semoga saja cepat sembuh total gitu teman-teman ya. Karena
sembuh itu ya sangat mahal teman-teman ya, berbeda ketika kita sedang sehat ya, kayaknya untuk kesembuhan itu murah gitu teman-teman ya, jadi kita itu serba tidak dijaga apapun. Nah dulu juga Kang Ayi sama gitu, sebelum terkena gangguan meningitis itu ya hidupnya berantakan ya, jadi sering begadang, makan sembarangan kan gitu ya. Nah itu jadi sehingga ya terkenalah meningitis gitu teman-teman. Jadi gangguan apapun sebetulnya dari pola yang tidak sehat teman-teman. Coba kalau seandainya kita itu polanya itu sehat dari dulu gitu teman-teman ya, mungkin kita itu tidak akan pernah terkena yang namanya itu gangguan sakit-sakit gitu teman-teman. Kalau seandainya pola makannya dijaga dari dulu nih misalkan gitu teman-teman, kemudian pola hidupnya dijaga jadi jarang begadang lah gitu teman-teman, nggak pernah begadang, tidurnya cukup gitu teman-teman ya, kemudian olahraganya cukup, kemudian bisa menghindari stres juga, tidak terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, mungkin kita itu akan selamanya sehat. Nah itu teman-teman. Nah cuman yang namanya manusia semuanya juga pernah yang namanya terlena gitu teman-teman. Mungkin Kang Aji dan saya juga dulu hidupnya itu terlena karena mungkin menikmati hidupnya itu yang subhanallah ya, sangat nikmat sekali Kang Aji ya, sehingga ya kita terlena, dan akhirnya ketika terlena semuanya serba berantakan, dari mulai pola makan berantakan, pola hidup berantakan, pola pikir berantakan, akhirnya ya kita itu terkena sakit, walaupun sakitnya itu ya berbeda. Saya terkena asam lambung dan asam psikosomatis, Kang Ayi terkena meningitis. Dan yang waktu pertama kali terkena itu Kang Ayi duluan teman-teman, tetapi kalau di tahunnya sama, tahun 2019. Jadi Kang Ayi duluan, setelah beberapa bulan kemudian baru saya terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dulu juga sempat ketika saya sedang sakit, saya kadang mengingat Kang Ayi juga, wah dia lagi ngapain nih, kadang suka nanya ke istri juga, Kang Ayi lagi ngapain, lagi jalan-jalan, nggak seperti itu. Nah itu teman-teman ya, kadang saya merasa sedih juga, orang tersebut Kang Ayi nih, si Ayi ini nih, saya bilang gitu, dia punya semangat tinggi, kok kenapa saya nggak punya rasa semangat tinggi gitu teman-teman ya. Nah dulu rasa semangat itu nggak ada untuk saya pribadi teman-teman, karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, perasaan kita itu seperti mau mati setiap harinya, bahkan setiap menitnya selalu merasakan hal seperti itu. Tetapi ketika mengingat, kok kenapa ini saya itu nggak mati-mati gitu kan teman-teman, nah berarti ini ada yang salah, saya bilang gitu. Nah akhirnya dicari tahu, ternyata kesalahan saya itu yang pertama dulu itu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya nggak makan teman-teman ya. Jadi ketika nggak makan ya sudah pasti kita ngedrop, nggak ada tenaga teman-teman, sampai berbaring gitu, nggak bisa bangun apa-apa. Nah kemudian yang keduanya, karena ada mental, banyak ketakutan gitu teman-teman, sehingga ya ketika banyak ketakutan kita mau melakukan hal apapun itu tidak ada teman-teman ya, kita mau keluar saja itu sulit teman-teman karena banyak ketakutan. Nah ketika berkaca ke sana, oh berarti saya itu yang harus dilakukan itu adalah apapun yang terjadi makan harus masuk. Kemudian yang keduanya, apapun yang terjadi jangan sampai kita itu berpikir ke yang negatif. Nah itu teman-teman, karena ketika kita selalu berpikir ke yang negatif, justru itu kan menambah kecemasan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang pentingnya rasa semangat biar kalian itu cepat membaik. Buat kalian yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, salah satu contohnya ini Kang Ayi. Kang Ayi saja ini gangguannya itu yang lumayan berat gitu teman-teman, tetapi karena memang punya semangatnya itu super kuat gitu teman-teman, kemudian tekadnya juga tekad yang super kuat, akhirnya ya bisa melewati masa-masa krisis ya Kang Ayi ya. Dulu di masa-masa krisis mungkin di tahun 2019 sampai tahun berapa lah masa krisis? 20 Sampai tahun 2020 masa krisis. tahun. Nah, 1 tahun krisisnya ya dulu itu. Hampir hampir mati gitu Kang Ayi ya. Nah, tetapi karena memang kondisinya Kang Ayi itu semangatnya gede gitu teman-teman, akhirnya bisa melewati masa krisis dan sekarang itu sedang di proses pemulihan gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang hadir di sini nih, saya selalu mengingatkan sama teman-teman itu, apapun yang terjadi teman-teman ya, kalian jangan patah semangat teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan apapun. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Sebelum saya akhiri videonya, saya selalu minta doa sama teman-teman ya, untuk saat ini kita saling doakan lah, dan seterusnya kita saling doakan. Bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena sakit apapun gitu teman-teman, mari kita saling doakan. Semoga saja kita semua itu tetap sehat, yang sedang sakit cepat pulih, cepat sembuh total teman-teman ya. Kemudian kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijauhkan dari segala mara bahaya teman-teman, kemudian selalu dilancarkan segala urusannya. Nah itu teman-teman, makanya
bagi teman-teman untuk saat ini mari kita saling doakan. Nah itu teman-teman ya, Kang Yi terima kasih sudah hadir di sini, dijadikan contoh buat teman-teman yang terkena mental nih Kang Yi. Jadi biar Kang Ayi itu menjadi penyemangat lah buat orang-orang yang sekarang lagi semangatnya nggak ada Kang Ayi gitu ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saya videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saya videonya itu menjadi pencerahan, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saya teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saya cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan kita berdua juga teman-teman biar kita berdua itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.